Oke, jadi kayaknya yang belum aku bahas, wait, kita review ulang ya. Ini ini KSK, 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 ini KSK, terus DP backtracking itu nanti kalian belajar sendiri. Terus mungkin aku kasih soal aja sini, DP backtracking ini. Rekursi, matematis, ini kalian belajar sendiri. Sort, terus sort, kalian juga belajar sendiri. Terus DNC juga, DP, ya DP tadi belajar sendiri. Stack view ini struktur data udah ya. Terus ya graph kemarin baru BFS DFS dong. Jadi hari ini rencananya algoritma graph. Jadi algoritma graph. Aslinya Faris mau bahas DSU sama Dijkstra. Terus aku bahas Bellman sama Floyd. Terus aslinya ada tambahan lagi itu MST ya. MST itu ada, aku lupa namanya. Ini ada dua jenis, aku lupa namanya. Ya ini kalau kalau sempat sekalian, tapi kayaknya nggak sempat sih. Jadi mungkin lain waktu. Berarti yang kurang MST sama geometri kemungkinan. Ya ini di lain hari ya. Geometri nanti ada line segmen, terus ada polygon, terus luas-luas mungkin apalannya itu. Terus ada ini juga konveksel mungkin yang paling nakutin. Ya ini lain hari dua ini. Terus ya mungkin kalau kalian mau request materi apa gitu bisa. Tapi rencanaku dua ini sih. Kurang dua ini terus nanti habis itu full. Aku kasih kalian soal-soal terus gitu. Mungkin seminggu berapa soal, 15 soal atau berapa gitu. Soalnya ya aku kayaknya udah nggak, aku udah mau ujian sekolah terus SNM juga. Terus ya kalian juga nanti ada ini kan ada S2 juga. Eh, ya S3 sorry. Ya, itu. Jadi kayaknya nggak bisa lama-lama lagi deh. Terus juga aku pernah dengar Pak Ujang ngomong itu KSK antara ini, KSK-nya normal. Jadi kalau nggak Februari, Maret atau nggak April. Itu kalau normal ya. Jadi kalian persiapin aja buat KSK-nya dulu, matematikanya gitu di review. Terus ada juga materinya dari Kak Steven itu dia sempat bikin, tapi aku lupa di mana. Ya nanti aku cariin lagi lah di riwayat chatnya. Kak Steven bikin ada berapa bab ya? 4 atau 3 bab gitu. Itu udah lengkap semua. Jadi kayaknya belajar dari materinya Kak Steven itu udah cukup sih. Ya itu kalau asumsi KSK-nya normal ya. Jadi agak bahaya juga karena udah nggak lama lagi. Jadi kalau normal harusnya KSN itu Juni Juli deh. Udah nggak Oktober November lagi ya. Kalau 2 tahun kemarin kan November KSN. Kalau ini kayaknya Juni Juli. Kalau normal ya gitu. Jadi kalian persiapin karena kayaknya udah nggak lama lagi. Terus oke berarti sekarang algoritma graph ya. Mungkin aku ke Dijkstra dulu ya. Jadi Dijkstra, Dijkstra itu algoritma shortest path. Lebih tepatnya single source shortest path. Jadi kayak wait aku gambarin aja. Jadi kayak kita dikasih graph, grafnya itu terserah ya bisa undirected atau directed sama aja kalau di Dijkstra. Terus setiap graph ini, setiap edge itu ini ya yang menghubungkan ini ya. Setiap edge dia punya value masing-masing gitu. Ini contohnya node 1, node 2, node 3, node 4, node 5. Terus ini node 6 gitu. Terus ini punya weight masing-masing. 1, 3, 2, 4, 0, 3. Terus kita suruh nyari eh, shortest path dari node 1 ke semua node. Maksudnya ke semua node kayak node 1 ke node 2 itu berapa shortest path-nya. Node 1 ke node 6 itu berapa shortest path-nya gitu-gitu ya. Jadi kayak dari sebuah source ke semua, ke semua node gitu.
dari satu node ke semua node. Ini kata kuncinya. Terus ada lagi, ini syarat utamanya itu semua edge harus bilangan positif atau nol. Jadi nggak boleh negatif, nggak boleh negatif. Semua edge nggak boleh negatif. Semua weight. Weight itu ininya ya, kayak panjangnya. Panjangnya nggak boleh negatif ya. Karena kayak Dijkstra ada hubungannya sama greedy gitu. Jadi greedy nyelesainnya pakai dia basically greedy sama DP ya. Ini aslinya optimisasi dari algoritma lainnya dari ini ya Bellman sama Floyd. Jadi Dijkstra, Bellman, Floyd ini shortest path algorithm. Ini DSO itu aslinya data structure sih. Tapi belum sempat dibahas karena ini data structure-nya kayak graph gitu. Jadi skip dulu. Dijkstra shortest path algorithm, terus dia greedy plus DP gitu. Terus kenapa ini agak agak terkesan advance gitu? Kenapa ini ada di topik terakhir di TL gitu? Itu karena dia pakai pakai data structure ya, pakai DS priority queue. Nggak mungkin Dijkstra nggak pakai priority queue, nggak ada. Pasti pakai priority queue. Cuman mungkin implementasinya aja sih yang beda. Kayak yang di shortest path apanya gitu. Itu yang diakal-akali. Jadi algoritmanya pseudocode-nya itu kita set DP untuk semuanya. Ini maksudnya semuanya. DP semuanya itu infinite. Jadi kayak jarak dari node source, kita definisikan source dulu deh. Source itu awal. Jadi kayak DP dari semuanya, DP1 semuanya yang di sini, DP1, 2, 3, 4, 5, 6, itu infinite ya. Oh ya, definisikan DP dulu aku juga. Definisikan DP itu shortest path dari source ke node DPI lah, ke node I. Jadi kayak kita set untuk semua DP-nya itu infinite ya awalnya. Terus kita set juga set DP source itu nol ya. Karena kan jarak dari dia ke dirinya sendiri kan nol kan. Kita nggak perlu ngapa-ngapain kan. Kan udah langsung sampai. Awalnya gitu. Terus habis itu kayak logikanya kalau semua edge-nya itu positif, contohnya kita punya kita set satu ini source-nya ya. Contohnya kita mau cari tahu shortest path dari satu ke semua node itu. Logikanya kalau semua edge-nya itu positif, berarti kayak ya kita ambil yang paling kecil aja kan. Ngapain kita ambil yang gede? Gitu kan greedy-nya. Karena semuanya positif. Ya udah, ya udah. Logika awalnya kita ambil edge seminimum mungkin gitu. Jadi contohnya kalau di kasus ini kan eh, shortest path-nya kan nol kan. Karena dia source-nya. Habis itu kan yang paling minimal dari 1 sama 3 ini kan satu kan. Ya udah, kita berarti milih satu ini kan. Ya udah, kita milih ini. Sekarang kita bisa kedua dengan cost satu kan. Ya berarti DP-nya 2 ini kita set. Kita set jadi satu. Jadi kita ambil edge minimum mungkin. Terus kita set DP-nya. DP kalau kita ambil edge itu. Jadi kalau kita ambil edge ini, ya DP-nya ini berubah jadi satu. Jadi sekarang shortest path dari source kedua itu satu. Itu pakai edge ini dong. Terus ini aku ganti aja biar lebih bagus. Nah sekarang kalau gini bakal kan kita udah punya dua node ini kan, ini sama ini kan, kita tahu shortest path-nya kan, dan ini udah pasti kan, ini udah nggak mungkin keubah ya DP-nya ya, karena kita udah milih paling minimal gitu. Jadi ya karena kita milihnya paling optimal, paling minimal, nggak ada cara lain buat ini lebih minimal. Gimana ya? Ya dari greedy-nya itu sih. Karena kita udah milih paling minimal, jadi kalau kita udah ngeset
itu nggak bakal kita set lagi. Aku kasih strip. Kalau kita udah set DP, nggak bakal kita set lagi. Ini karena properti gininya. Karena greedy lah. Karena greedy. Nah, terus kalau kasusnya gini gimana? Kelanjutannya gimana? Berarti kan ya kita lakuin ini lagi kan. Kita ambil edge yang minimum lagi. Yang minimum sekarang ini kan. Dari satu. Ini kan. Jadi kayak ngeceknya kayak lebih minimum mana. Kayak 2 kita sambungin sama 3. Atau 1 kita sambungin sama 4. Jadi kalau 2 kita sambungin ke 3. Ini short spec-nya kan jadi DP2 dari 1 ke 3 ya. 1 ke 3 kan sama dengan 1 ke 2 tambah S-nya ini kan. Jadi kayak DP2 plus H-nya 5. Atau kita sini dulu, ke sini dulu. Kalau ke sini dulu kan berarti kan DP1, DP1 plus 3. Karena ternyata ini yang paling optimal, yang paling minimal. Ya udah, berarti kita milih ini. Kita update 4-nya dulu. 3-nya nanti kita update-nya. Karena kita belum bisa mastiin apakah 1 plus 5, 1 plus 5 ini minimal. Paling minimal. Kita belum bisa mastiin ya. Tapi ini pasti. Ini udah pasti. Jadi udah, kita set DP4. Kita set DP4 itu sama dengan DP1 plus 3 ya. DP1 plus baiknya 3. Jadi 0 plus 3 itu 3. Jadi sekarang ini 3. Nah, kita udah dapat 3 ini ya. 1, 2, sama 4. Terus ya udah, sisanya berarti edge-nya apa aja. Sekarang kita udah buka edge ini. Edge ini sama ini. Jadi ada 3 edge sekarang yang kita consider. Cari yang paling minimal. Eh, bukan edge-nya ya yang minimal. Tapi ininya mungkin mungkin aku agak nggak jelas sih jelasnya. Tapi ininya DP X plus W-nya yang minimal. Karena kan ini yang bakal jadi DP node barunya kan. Jadi kayak formulanya DP DP next sama dengan DP node plus W wake daripada node ke next kan gini. Terus kita pengen ininya yang minimal kan. Ya udah berarti kayak kita pengen ini yang minimal berarti DP node plus W node next-nya yang paling minimal. Jadi kayak mungkin kebanyakan orang salahnya di sininya sih. Mereka bilang kayak kita ambil yang wake-nya paling minimal. Padahal ya nggak gitu. Kita harus nyari yang mereka kalau digabungin minimal. Dan implementasinya kalau kalian implementasiin kayak ngambil W yang minimal, itu tetap bisa juga, tapi kayak kompleksitasnya nambah gitu. Dan kebanyakan orang nggak sadar di situ sih. Tapi ada kayak test case yang strict banget, yang sampai kalau intinya harus masukin dua-duanya inilah. Kalau masukin cuman kita nyari ini yang minimal, nanti kita update-nya untuk setiap node itu jadi lebih dari 1 kali. Jadi asumsi kita ini bakal salah. Ya itu kesalahanku implementasi Dijkstra dulu sih. Balik lagi. Jadi kan kita mau minimalkan ini. Terus ya udah kita untuk saat ini kita coba satu-satu kan. Kayak DP1 plus 5 ini berapa? Terus ini 3 plus 2 ya kan 3. DP4 kan 3 plus 2. Ini kan jadinya 5. Terus ini 1 plus 5 ini kan jadinya 6. Lebih minimal 5 kan. Yaudah, kita berarti ambil yang 5. Tapi kita coba dulu yang ke sini. Yang ke sini kan berarti kan 3 plus 4. Ini 7. Yang paling minimal kan 5. Berarti ya udah, berarti kita ambil yang 5. 5 ini kemana? Dari sini ke sini. DP4 plus 2. 5. Jadi ini 5 value-nya. Terus kita jalanin lagi. Terus sampai nggak ada yang bisa diupdate. Berarti sekarang ini kebuka.
Ini kebuka, jadi DP3 plus sebaiknya 0. Itu 5. Terus ini 7. Ini masih tetap 7 ya, baik ini. Karena lebih kecil 5, berarti kita jalannya ke sini dulu. Jadi DP6, kita set 5. Terus sekarang ini udah kebuka edge-nya. Terus, ya udah kita bandingin. DP6 plus 3 itu 9. 9 ini 7. Ya udah, kita ambil yang minimal 7. Terus udah kebuka. Terus sudah ke visit semuanya. Semua DP-nya udah diketahui. Dan ya, bisa dibuktiin kalau nggak ada yang ke-update lagi. Kalau kita ulangi tadi. Ya, mungkin kelihatannya agak complicated sih kalau dijalanin sendiri gitu. Tapi kalau di coding, simple banget. Karena pakai priority queue tadi ya. Jadi simply kayak kita masukin ke priority queue, kita langsung tahu yang minimal yang mana. Gitu. Jadi konsepnya aku ulangi lagi ya. Jadi dikasih graph, terus suruh nyari satu speknya. 1, 2, 4, 3, 1. Kita mulai source-nya. Kita set source-nya jadi 0. Nilainya infinite. Terus kita jelajahi yang paling minimal. 0 plus 1. Ini 1. 0 plus 2. Ini 2 ya. Karena yang paling minimal 1, ya udah berarti kita ambil yang ini. Kita set ini jadi 1. Terus sekarang ini udah selesai. Berarti kan edge-nya yang kita considerkan ada ini sama ini. Kita pilih yang paling minimal. 1 plus 3. Ini 4. Ini 0 plus 2. Ini 2. Terus ini 1 plus 4. Ini kesini 5 berarti. Kan 2 yang paling minimal. Ya udah, kita berarti ambil yang ini dulu. Kita ambil ini, terus DP ini kita set jadi 2. DP ini kita set jadi 2. Terus ini udah kebuka ya berarti. Berarti sekarang ini bisa. Terus ini tetap ya. 1 plus 3 4 ini tetap. Terus ini 2 plus 1 3. Ini yang paling minimal. Ini udah nggak dikonsider lagi ya. Karena ini dua-duanya udah buka istilahnya. Jadi 3. Ya udah kita set ini jadi 3. Terus ini udah selesai berarti last tinggal ini. 4 kita nggak bisa banding sama apa-apa berarti udah. Kita ambil ini berarti. 4. Terus nanti kalau kita mau cari shortest path dari node source ke node 5 contohnya ya tinggal outin aja DP5. 3. Itu path-nya ini ke sini, terus ini ke sini gitu. Ya, mungkin yang versi tangannya ini kalian bakal pakai di OS kayak OS sering. Kayaknya hampir setiap tahun ada shortest path gitu deh. Suruh pakai tangan gitu. Ya, ada algoritmanya. Caranya gini di DB gitu. Ada pertanyaan nggak tentang Gisra? Gisra, oh iya kah? Pakai DI. Oh, kok aku nulisnya ada JI ya? Oh iya kah? Aku udah tahu. Dijkstra. Oh iya. Oh iya dong, aku baru tahu dong. Loh, loh, aku selama ini ngodingnya fungsinya aku tulis DJI. Oh iya, salah-salah. Iya, DIJ ya, astaga. Aku selama ini malu ya berarti. Oke, ada pertanyaan nggak? Kok defend? Apa sih? Kok aku lupa. Em, kok import? Oh, include.
Ini soal basicnya di Codeforce ada soal ini, ada soal paling basic. 20 C. Nah ini soalnya benar-benar basic. Kalian bisa kerjain ini habis ini. Jadi aku coba tulis implementasinya ya. Wait, mana tadi? Ini sudah code-nya nggak jelas. The, ah, sort sor, eh, algoritma aja. Algoritma. Pertama ini inputnya kalau di sini ada n 2 3 4 5 6. Oh, n itu banyak node-nya, terus dikasih banyak edge-nya ya. Terus kita nggak input edge-nya. Jadi pertama dikasih n, n, m, sin n, m, terus untuk kita input edge-nya. Ini sering-seringnya pakai adjacency list ya. Jadi kayak vektor integer AJC, terus max node-nya, maksudnya 1E5. Oh, sering-seringnya pakai ini sih kalau kalau ngegraph gitu. Soalnya kayak kita pengen tahu neighbor-nya di secepat mungkin lah. Contohnya kita di sini kan kita kan pengen tahu neighbor-nya secepat mungkin kan. Ya berarti pakainya adjacency list yang representasinya gini. Di ini sekarang input keduanya node yang mau kita sambungin sama weight-nya ya. A, I, B, I, where A, I, H endpoint, W, I, line-nya. Oh ya benar. Sin A, B, B. Integer A, B, B. Terus habis itu A, J, C, A kita pushback. Oh, B, B pakai pair ya berarti. Pair. Terus A, J, C, B dot pushback A, W. Terus habis selesai inputnya berarti langsung aku bikin fungsi sendiri ya. Void F. F aku pisahin biar lebih enak. Ini ya the vertex find the shortest path between the vertex 1 and the vertex n. Shortest path dari vertex 1 sampai vertex n. Between the vertex 1 and vertex n. Oh ya, ini kalau ya source-nya vertex 1 ya. Terus iya kah? Ya kan? Source-nya vertex 1 terus kita suruh nge-outputin vertex shortest path dari 1 ke 2 3 sampai n. 1 ke 2. Ya nggak sih? Kak, aku lupa. Between, kok pakainya between? Atau satu n doang, tapi suruh. Itu masih out Oh, pairs-nya, Kak. pad-nya ya. Oh iya. Oh ya ini nggak anu sih, nggak ada sarban sih. Ada backtracknya sih berarti. Ya ya. Jadi dari satu ke n terus suruh nge-outputin pad-nya. Oke oke. Makasih Dava. Terus satu dua tiga terus ini suruh ke n ya. Ya. Terus suruh nge-outputin pad-nya ya. Ya. Berarti kan tetap sama aja kan problemnya kan. Kita harus tahu shortest path dari satu ke n. Itu berapa? Gitu.
Ya udah, berarti ya pakai Dijkstra. Alasannya pakai Dijkstra karena ini ya constraint-nya. Algoritma lain yang aku sebutin tadi, yang di silabus kan ada 3 ini. Dan Dijkstra itu n, aku lupa, n kali E log V deh. N E log V. Gini deh kalau nggak salah, aku lupa. Terus Bellman ini O n square. O O n sih aslinya. N itu banyak vertexnya, E itu banyak edge-nya. Terus Floyd ini O n kuadrat, O n cube. Jadi Dijkstra yang paling cepat soalnya dia ada greedy-nya. Dan di 2 ini nggak ada greedy-nya. Dia tapi ada properti lain yang uh, bisa bisa dimanfaatin. Contohnya Bellman ini boleh negatif gitu. Jadi mereka bertiga punya karakteristik masing-masing lah. Dan biasanya Dijkstra yang sering keluar soalnya dia yang paling cepat gitu. Asumsi node-nya positif semua ya. Edge-nya sorry, edge-nya positif semua. Jadi langsung mulai aja. Eh, berarti kan kita pakainya priority queue. Aku nanti jelasin kenapa kita pakainya priority queue. Integer. Terus kita sortnya, kita kan pengen cari minimal. Berarti kan yang minimal itu kan dibalikan kalau di priority queue. Berarti vektor integer. Integer. Terus greater. Ini cara aku buat ngebalik priority queue-nya. Thank you. Terus, oh ya, set DP-nya, bikin DP juga, integer DP. Max plus 5. DP daripada 1, source-nya itu 0. Terus kita set yang lainnya. Biar lebih gampang sebenarnya. Ini kurang daripada N. DPI sama dengan 1E5. Ini integer ya, 1E8 lah. Terus, habis itu, ini pseudocode-nya nggak jelas ya, aku lebih pseudocode asli. Set DP. Terus, masukin source ke PQ. Jadi pq.push kayak pakai formula yang tadi ini, DP next, itu kan DP node plus wake daripada node next kan. Terus priority awalnya ya kita simpan ininya sama node-nya kan berarti kan. Kita perlu tahu ini itu punyanya siapa. Ini node mana gitu. Buat nerusin nerusin traverse-nya. Jadi kayak itu kenapa kita pakai pair ya. Jadi kalau di pair gini yang di-consider yang value first-nya dulu. Jadi yang first-nya kita masukin wake-nya. Karena ini yang awal, kita masukin 0. Terus node-nya kan dari 1. Tuh. Oh. Kok PQ udah push backup udah lama nggak C++. PQ udah push terus, habis itu biasanya kayak while not PQ.empty. Jadi selama PQ-nya ada isinya, kita lakuin. Lakuinnya gimana? Kita ekstrak nilainya dulu. Node sama dengan PQ.top.first, terus W sama dengan PQ.top.second. Terus jangan lupa di pop ya, pop wajib ya. Kita ambil yang paling minimal, terus kita cek. Aslinya nggak perlu dicek, nggak apa-apa sih ini. Ini perlu dicek. Ini perlu dicek. Jadi kayak DP, oh sorry, iterasi untuk ini ya, naik bornya dulu ya. Auto X di AJC node, ini buat iterasi semua naik bornya node-nya ya. Terus if DP, kita cek DP X dot V, X dot V ya, karena ini nge-insertnya node-nya kan ada di kondisi V-nya kan. DP X dot V, gini aja biar gampang posisinya. DP node
plus wait, DP note plus wait kok aku lupa. DP note plus, ini plus X dot C. Ini W-nya aslinya nggak kita pakai sih. Ya, DP note, value DP note-nya itu berapa? DP note sama W itu sama aslinya. Ya, nanti kalian lihat lah. DP note plus X dot C lebih kecil daripada DP X dot V. Ini, aku nggak mau pakai template ya. Kalau emang kita considernya lebih kecil ya. Kalau emang lebih kecil berarti kan sekarang dia masuk gitu. Wait, aku coding dulu aja. Jadi kita masukin ke PQ. Dia udah kayak bisa kita akses lah. Kita set DP-nya dulu berarti DP X dot first sama dengan DP dot plus X dot second. Terus PQ dot push. Sekarang node-nya kan, sorry, ini value-nya dulu ya. Value-nya kan DP X dot first kan. Kayak di formula ini. Jadi DP-nya yang kita mau cari yang minimal. Terus baru node-nya kita masukin. Node-nya X dot first. Gini. Ini node-nya berarti PQ dot top dot second. Astaga. Gitu. Jadi W-nya PQ dot first itu sama dengan DP dari PQ dot second ya. Jadi itu kenapa kita aslinya nggak perlu ambil ininya. Jadi nanti PQ-nya otomatis dia nyari yang DP-nya ini minimal. Yang DP-nya ini minimal. DP plus baiknya ini minimal. Habis nyari DP-nya yang minimal terus ya udah otomatis aja. Terus karena kita bilang kayak lebih kecil, ya ini nggak bakal jalan selamanya. Ada waktunya di mana dia udah jenuh, udah nggak ada yang bisa diupdate lagi. Karena semuanya positif ya. Ya udah, ini udah DP-nya langsung ke isi semua kalau gini. Iya gini nggak sih? Aku agak lupa. Aku udah lama gak ngoding Gistra juga. Oke, coba aja. Cout for integer i sama dengan 2 i kurang pada n. I plus plus saat DPI. Tuh. Contohnya simpelin aja deh. 4. H-nya ada 3. 1, 2, 1. 2, 3, 3. Terus 3, 4, 1. Kok nggak update? Kok nggak update? Oh, DP note. Udah. Oh, keset lagi ya. Ya, salah berarti. Tuh, bilang. 4, 3. 1, 2, 1. 2, 3, 3. 3, 4, 1. Ini 1. 1 ke 2, shortest path-nya 1. 2 ke 3, shortest path-nya 4. 1 ke 4, ini shortest path-nya 5. 1 plus 3 plus 1. Ya, benar. Ya, udah benar gini. Ya, jadi kayak aku ulangin lagi ya. Jadi ini punya masing-masing punya weight 4, 0. Jadi kita mulai dari source-nya, kita masukin source-nya dulu ya. Terus kita set DP-nya juga. Terus kita iterasi untuk setiap neighbor-nya. Kita iterasi, untuk setiap neighbor-nya. Terus ya kita masukin ke priority queue. Kita masukin semuanya dulu. Jadi ini kan DP 0 plus 1. Itu 1 kan. Berarti nanti di priority queue itu dia nyimpen
Ini nilainya 1 dan dia menuju ke node 2. Ini juga dimasukin sekalian. Ini nilainya 3, DP1 plus 3 ya. 3 dan dia menuju ke node 5. Kita push semuanya itu dulu. Habis itu next. Habis kita push semuanya. Next, kita cari yang paling minimal. Yang paling minimal kan ini default PQ-nya kan dia cari yang first dulu kan yang paling minimal. Yang paling minimal kan ini wake-nya dulu kan. Itu kenapa kita masukin wake-nya ke first ya. Biar default-nya gitu. Jadi kita cari yang first-nya minimal berarti kan ini. Yang wake-nya minimal, DP-nya minimal. Berarti ya udah ini. Ini. Terus kita set DP-nya. Tapi kalau di programku ini kita set DP-nya dulu ya. Ini kenapa? Karena ada kasus kalau kita nggak set DP-nya dulu, kayak kita set DP-nya di sini, ini bakal ke-push-push terus. Ininya bakal di kayak ke-push terus, kayak kasusnya double edge gitu. Double edge gini. Ini ke-push terus nanti. Jadi biar aman langsung update aja. Kayak ya kita tahu ini nilainya udah segini, dia ada di dalam priority queue. Jadi kalau ada yang lebih besar daripada ini, udah nggak usah dimasukin. Ya, itu gunanya DP-nya diupdate juga. Terus karena ini yang paling optimal, ini udah kita set, sekarang kita iterasi dari sini ke semua neighbor-nya. Ini balik lagi, kita masukin lagi. Jadi kan sekarang kayak DP eh, di priority queue dia nyimpennya kayak DP2 plus 1. Ini 2 menuju ke 1. Terus ini 1 plus 4 ya. Berarti kan 5 menuju ke 4. Terus ini 1 plus 0, 1 menuju ke 3. Terus yang paling minimal kan 1 menuju ke 3 kan. Udah, berarti sekarang ya tiganya kita set. Udah, ya kita udah set. Tiganya kita set, habis itu ya sekarang neighbor-nya 3, itu 2. Kita masukin ke priority queue. Ini yang udah kita akses, sudah kita pop ya tadi. Kita ngecek 3 ke 2, berarti kan 3 itu kan 1. 1 plus 0. Ini 1. 1 ke 2. Gitu. Ini kan udah tadi. Berarti kan sekarang kan ini kan belum. Ini belum. Sekarang ini kan yang paling minimal kan. Dari 3 ini yang belum. Yang belum ke pop. Ini yang paling minimal. Dia kedua dengan 1. Kan ini duanya udah ke visit kan aslinya. Dan karena 1 nggak lebih kecil daripada 1. Ya udah, kita nggak kedua lagi. Itu gunanya ini lebih kecil sama dengan buat kasus kalau wake-nya 0. Kalau ini wake apa kita kurangi ini lebih kecil sama dengan ini bakal ke push-push terus ya. Jadi kayak ini ke kanan, ini ke kiri, habis itu ini ke kanan, ini ke kiri lagi tuh. Jadi ini lebih kecil. Biar ya ini. Jadi nggak perlu kita nangani yang udah divisit sama yang belum divisit karena ya dari DP-nya udah kelihatan. Yang udah kita update nggak bakal kita update lagi. Ya gitu. Jadi ini nggak lebih kecil daripada DP ini ya. Ya udah kita pop aja. Kalau nggak lebih kecil kita pop aja. Terus ini juga nggak lebih kecil ya udah pop aja. Pop karena kita nge-push kalau dia lebih kecil dong. Terus next ke sini ya udah kita update ini. Udah gitu. Itu kalau dijelasin. Ya, codingannya gitu. Dan bentuk codingannya semuanya kayak gini sih. Pasti while empty terus pop terus habis itu set dulu. Terus bandinginnya ya gini terus push gitu. Pasti kayaknya semuanya gini sih. Nggak ada implementasi lain. Cuman mungkin variasi problemnya kayak instead of node-node gini dan jelas koneksinya itu aku pernah dapat yang kayak di grid. Grid itu ya itu obvious ya. Tapi gridnya itu kayak kayak kita dikasih titik, kita dikasih titik, terus nanti ini tuh ada pengamannya gitu. Terus kalau lewat pengaman itu
skornya nambah. Jadi kayak maksimal, kita harus semaksimal mungkin di dalam lingkaran gitu. Ya itu bisa di Dijkstra juga. Dijkstranya ke lingkaran terdekat. Nah itu lebih rumitnya ya, versi lebih rumitnya. Jadi ya kita Dijkstra ke lingkaran terdekat gitu. Terus ya ini nanti ke sini gitu. Ya itu versi rumitnya sih. Nanti aku kasih soalnya kayak gitu. Nggak mau nge-spoil lebih lah. Terus ada lagi soal KSN yang baru-baru ini ya. Itu juga rumit juga. Itu aku nggak ngasih taunya ya. Itu Dijkstra sama eh, sama geometri itu keluar. Dan ini rumit sih. Kayaknya yang Aceh cuma yang gold doang deh. Silvernya nggak ada yang Aceh. Ya, Dijkstra kelihatannya simpel, tapi kalau digabungin sama yang lain itu benar-benar nggak kelihatan, hidden banget gitu. Terus juga ada Dijkstranya, konsep Dijkstranya itu lebih kayak ngarah ke DP-nya sih yang obvious. Jadi ini soal KSN juga. Aku takut nge-spoil. Intinya kayak intinya nge-spoil ya? Kayaknya nge-spoil deh, nggak usah. Ya, kalian kerjain soal-soal KSN aja deh. Itu ada banyak Dijkstra. Dijkstra ini keluar di Silabu sudah dari tahun berapa ya? Ya, udah agak lama sih. Mungkin 2015 ke atas sudah ada Dijkstra. 2016 ke atas lah. Ya, udah agak lama. Kalau Saktri baru tahun ini. Ya, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku lanjut ke ini, Bellman Ford sama Floyd. Ini singkat kok. Biar besok materinya tinggal ini dong ya, MST sama mungkin DSO. Ya, DSO eh, nggak complicated banget. Bellman sama Floyd ini jarang keluar sih, tapi kayaknya sekalinya keluar nakutin sih. Nggak banyak yang tahu. Jadi Bellman sama juga shortest path, tapi dia boleh negatif. Boleh negatif dan kompleksitasnya ONE. ONE. Shortest path boleh negatif ONE. Ini kenapa? Karena basically Bellman itu kita brute force dan ada asumsi pentingnya juga. Ini aku nanti share juga. Jadi Bellman, oh langsung aja ya. Langsung pseudocode-nya. Pseudocode-nya itu sama dikasih N terus N node MH terus input H-nya pada N terus terhubung ke W dengan wake W. Ini aja. Oh, ini. Oh, sorry. Kalau Bellman itu dia ada kompleksitas E-nya ya, karena dia iterasi untuk setiap edge. Jadi kita nyimpennya nggak bisa gini. Kita nggak pakai adjacency list, tapi edge list. Jadi kita nyimpennya 3 value. Edge. Jadi edge dot push net per langsung pakai kurung kurawal aja. ABW.
Terus, wait, aku lupa. Dia DP juga. Ya, cer DP max and plus 5. Terus ya sama set semuanya infinity dulu. Sama dengan 1 ikutan pada NF plus. Terus DPI sama dengan 1E7. Ini amannya kalian pakai long-long ya. Jadi ininya di set 1E17 ini. 1E7 ini agak bahaya. Terus DP source. DP1 lah. Itu source-nya DP1. Oh, ini single source juga ya. Aku pak. Single source. Jadi kalau single source dia sama kayak Dijkstra, dia satu node ke semua node. Bedanya cuma ini boleh negatif aja sih. Kita set DP-nya, terus habis itu kita for untuk setiap edge-nya. Oh, pertama for n kali. Ini asumsinya nanti. Terus for untuk setiap edge-nya. For auto x di edge. If terus Bellman dia pakainya gini. If dp a x dot v di diperjelas-jelas a sama dengan x dot v dot v sama dengan x dot v dot z second, terus w sama dengan x dot second. dpa plus w lebih kecil daripada b. Oh, dpb. Ini berarti kan bisa kita update kan. Kita update dpb sama dengan dpa plus w. Begitu juga kebalikannya. Jadi instead of kita push 2 kali, ya ini aja yang kita iterasi 2 kali. Sama aja sih. dpb plus w lebih kecil daripada dpa. dpa sama dengan dpb plus w. Jadi iterasi untuk n kali. Habis itu untuk setiap edge ya. Nah sekarang kenapa kita n kali? Ini karena intinya tujuan kita pakai Bellman itu kalau ada negatif edge. Jadi kalau ada negatif edge itu mungkin aja dia nge-cycle dan itu infinite. Contohnya kayak 1, 2, minus 99. Ini gimana coba search rate-nya? 1, 2, minus 99. Ini kan bakal muter-muter terus kan caranya gini. Dia bakal terus-terus minimal kan. Ya, Bellman bisa deteksi itu, bisa tahu itu. Caranya ya ini, dengan asumsi setelah N kali kita lakuin algoritma ini, itu nggak ada yang terupdate lagi. Jadi ini kan kita for untuk setiap edge kan. Jadi kayak ini pertamanya infinite semua. Ini infinite semua. Terus kita for untuk setiap edge-nya, kita update 0. Ini contohnya edge ini ya. Edge ini itu 0, kedua ini wake-nya 1. Berarti kan ini ke update. Update iterasi pertama kan ngupdate itu doang. Terus dan seterusnya kan. Intinya kan kode ini kan gitu. Jadi kalau ada edge terus kayak ya dia bisa nyalurin lah. Ini edge-nya itu dipakai di short spec-nya mereka. Ya udah. Berarti kan kita update gitu kan. Tujuannya ini cuma gitu doang. Nah, kalau kita caranya gitu kan urutannya kayak mess up gitu kan. Bisa aja kita iterasinya ini duluan. Source-nya ini padahal. Source-nya ini masih infinite semua. Terus kita iterasi edge-nya ini duluan. Kalau kita iterasi edge-nya ini duluan kan
Ini udah ke-update, terus nanti ini ke-update di iterasi selanjutnya, terus ini ke-update. Tapi kalau ini duluan, ini kan nggak ada yang ke-update. Ini sama-sama infinite kan. Nggak ada yang ke-update. Nggak ada yang ke-update. Nggak ada yang ke-update. Oh ini ke-update hasilnya. Wait, aku hapusin aja lah. Anggap ini nggak ada ya. Jadi ini linear. Grafnya linear dong. Jadi kalau grafnya linear, worst case-nya kan kita update-nya dari kanan. Ini nggak ke-update karena sama-sama infinite. Terus ini baru ke-update kan. Ini baru ke-update. Pasti untuk setiap iterasi edge ini ada salah satu yang ke-update. Itu pasti. Jadi ya kalau untuk setiap iterasi edge ini pasti ada salah satu yang ke-update. Ya kita lakuin n kali karena worst case-nya kan ini node-nya itu kan sepanjang n. Iterasi dari source-nya ke node yang terjauhnya itu kan maksimal butuh n kali kan. Kayak n pergerakan gitu kan. Ya udah berarti n update gitu. Itu worst case-nya kan. Jadi n-1 sih aslinya. Ini aslinya gini, n-1. Ini ya asumsinya aslinya gini. Jadi kalau kita lakuin satu kali dan ternyata ada yang update, itu ada yang salah dan berarti ya itu ada negatif cycle. Ya itu cara deteksi negatif cycle-nya. Jadi kalau kita lakuin satu kali lagi dan ini ada yang update, wrong sama dengan 0, wrong sama dengan 1, wrong sama dengan 1. If wrong, negative cycle. Else normal. Berarti ketemu shortest path-nya. Ya udah, ini bisa langsung DPN gitu. Berarti ke node n ya, source ke node n gitu. Bisa langsung gitu. Gitu. Bellman gunanya buat gitu. Jadi itu yang paling kuat. Ada pertanyaan nggak? BTW Kak, itu Ya. eh, untuk graph yang directed aja kan Kak. Kalau yang non directed kan misal ada misal ada edge yang negatif gitu kan bisa itu bolak-balik Eh, aja gitu. Enggak satu misal ada satu oh, edge doang ya gitu. ya ya. Oh ya ya, ya benar-benar. Satu Ya. edge yang negatif doang gitu bisa bolak-balik aja. Oh ya ya. Oh ya Itu untuk yang benar-benar. directed aja kan. Ya ya, benar. Ya aku lupa. Ini untuk yang director ya. Karena kalau ya benar Dava tadi, kalau undirected ya kenapa kita nggak balik-balikin aja? Ya aku lupa itu. Ya benar-benar. Kalau yang undirected, ya benar-benar. Single source atau spread boleh negatif dan directed. Wait, kalau undirected berarti wait. Um, itu di mana ya? Wait, yang TLX itu ya nanti nge-spoil. Yang TLX itu directed kah? Aku lupa. Wait, Iya, yang direct TLX directed ya? iya nggak salah. Iya. Oh, oke oke. Oh ya benar. Ya berarti directed ya. Ya aku salah. Ya ini directed. Single source, source spread dan boleh negatif. Jadi harus directed. Kompleksitasnya NE ya. Ya, ya pantesan aku agak-agak loh kayaknya agak aneh sih waktu dua kali gini. Ya gini doang berarti. Ya kayak itu. Oke, makasih Dava udah ngingetin. Ya ini Bellman jujur aku cuma pakai satu kali sih Bellman. Satu kali dan itu di TLX di kompetitif dasar ya. PKD. Ya di Codeforce nggak pernah sama sekali. Tapi iya siapa tahu keluar kan. Ya Bellman Flight jarang keluar. Tapi ya sekalinya keluar nakutin sih. Aku belum pengalaman Bellman sih jadinya. Belum tahu variasinya gimana gitu. Nggak pernah ketemu. Ada pertanyaan lagi nggak tentang Bellman?
Ini pseudocode-nya nggak usah ya, aku share code-nya nanti. Kalau nggak ada berarti langsung Floyd ya, sebelum keburu malam. Jadi Floyd on cube. Jadi kenapa on cube? Shortest path dari semua node ke semua node. Ini yang bikin on cube. Dan ya, Floyd nggak peduli directed apa undirected ya. Karena dia basically brute force sih. CD, CD, CD. Karena kompleksitasnya n-cube, jadi kayak kita bisa representasiin H-nya jadi kayak sparse matrix. Jadi kayak W, max n plus 5, max n plus 5. Ini kan maksimal cuma berapa? Oh, 2 ya. Ya, 2,5, 3. Ya, 2. Jadi W, AB sama dengan W. Kalau undirected berarti bisa gini. Terus dia tetap pakai DP. Terus DP-nya 2 dimensi karena semua node ke semua node. DP-nya 2 dimensi juga. Terus DP-nya ke salah. Oh, oh, enggak lama, udah lah, enggak lah. Udah lama enggak pakai sparse matrix. Sparse. Terus ya, jelas kita brute force aja. 1 I kurang daripada N, I plus plus. Terus J, dan 1 J kurang daripada N, J plus plus. For I J K, K sama dengan 1, K kurang pada N, K plus plus. Jadi kayak DP IJ, IK aja. Sama dengan min dari DPI K. Oh, DPIK dia tetap atau berubah. DPIJ plus DPJI. Gini. Tapi awalnya DP-nya di set sparse table-nya ini. Sparse table-nya di set ya. Jadi kayak for ini sama dengan 1. Oke, habis ini aku jelasin. For ya DPIJ sama dengan sparse AB. Sparse IJ, sorry. Jadi DP-nya di set ya. Kan DP ini kan ngotputin kok ngotputin. Ini kan wake-nya kan. Dua node, ini output edge-nya. Input edge-nya. Terus ya udah kita samain DP-nya. Sama aja kayak dari sini ke sini itu kan sama aja ya ini dong. Satu wake ini dong. Sementara set gitu dulu. Terus nanti ya baru kita mainin ini ya. Ini simple idenya kayak kalau kita punya dua node A, B, itu mereka pasti terhubung satu edge atau terhubung lebih dari satu edge. Kalau lebih dari satu edge berarti ada edge perantara, ada node perantaranya. Kita bilang itu C. Jadi kayak kemungkinan lainnya gini, atau kemungkinan lain dia pakai perantara lain yang ke C juga. Baru ke sini gitu. Jadi kalau enggak kalau satu edge ini udah kita tangani di ini langsung dari sparse kita rubah ke DP-nya. Berarti kalau enggak satu edge berarti kan dua edge atau lebih. Berarti kan kita butuh perantara. Udah kita for untuk setiap perantaranya. Udah DP ini ke perantara ditambah DP ini ke perantara. Lebih minimal daripada DP ini sendiri apa enggak tuh? Kok lebih minimal? Lebih minimal daripada DP ini ke sini atau enggak? Sorry. Gitu. Brute force-nya gitu basically.
Terus ya udah kita coba untuk semua kemungkinan A, B, C gitu. Terus pembuktian kalau ini pasti habis kita for untuk semua ini udah ke-update, aku agak lupa. Ya, aku nggak pernah buktiin itu sih. Aku percaya aja kalau habis kita nge-for ini n kali untuk semua ini pasti semuanya ke-update dan udah ketemu source file-nya gitu. Ya, Floyd gitu doang. Jadi mungkin DP-nya yang paling intuitif ya. Jadi A ke B, dia langsung atau lewat perantara. Kalau lewat perantara, ya kita brute force perantaranya apa? Gitu. Eh wait, ini deh kayaknya yang bisa. Kenapa cuman encrypt doang? Bisa dapat shortest path kayaknya karena DPIJ sama dengan min daripada DPIJ atau IK KJ. Kayaknya gini deh. Ya, kalau for-nya diubah jadi gini, kayak kita nge-for fix dua ini dulu, AB, terus kita coba untuk semua perantara tengahnya kan. Nah, habis kita dapat perantara tengahnya, AB-nya kan udah pasti fix kan. Ya, AB-nya udah pasti fix, gak ke update-update. Terus nanti kita nyoba untuk yang lainnya. Ya, ya ini yang buktiin itu sih. Kenapa Nkeep doang bisa dapat minimal. Ya, jadi ya di pikiranku gitu sih. Aku mikirnya gitu sih. Jadi kayaknya for-nya harus gini. IJ terus perantaranya, baru perantaranya. K-nya itu sebagai perantaranya. Ya gitu dong. Ya, itu yang aku ngerti sih. Ada pertanyaan nggak Floyd? Jadi si out di P1 ketiga berapa gitu. Bisa langsung gini. Ya gitu. Terus kenapa nggak pakai Dijkstra terus N kali gitu? Ya itu tergantung constraint juga sih. Karena ini kan E log V. Kalau pakai Dijkstra N kali kan berarti N E log V kali N. Jadi kan N kuadrat. Terus N N kuadrat. Gini. Sama aja sih. Ya, ya sama aja. Ya N kuadrat E log V. N kuadrat N E log V. Iya, nggak ngejamin itu lebih kecil daripada N cube. Iya, tergantung constraint. Aku pernah kayak dapat problem suruh shortest path dari semua node ke semua node, aku Dijkstra n kali gitu, tetap aja. Aku nggak nyoba flat sih, tapi aku Dijkstra n kali gitu. Terus gunanya flat buat apa? Aku juga pernah ketemu soal yang di code force itu kayak kita suruh kayak edge-nya missing-missing gitu. Edge-nya missing-missing, terus diketahui shortest path-nya untuk setiap edge yang missing gitu. Jadi kayak awalnya grafnya itu utuh, terus oh sorry, kebalik. Awalnya grafnya kosong gini. Terus kita suruh nyambungin dua edge. Kita diinputin dua edge. Terus kita suruh nyari shortest path untuk siap node-nya gitu. Ya kalau gitu ya enaknya pakai flag ini. Jadi tinggal cek A, B ada perantaranya enggak. Terus for untuk siap perantaranya. Kalau ada perantaranya ya udah pakai perantara itu. Gitu. Selama ini Floyd variasinya yang aku kerjain itu sih. Cuman 3 soal, 4 soal doang sih. Ya itu aja. Ada pertanyaan nggak Floyd? Simpel sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, beneran ini nggak ada pertanyaan, langsung diakhiri aja soalnya udah malam juga.